Jadi ini tuh rumput liar yang benar-benar susah untuk kita tanganin ya. Tahu cara ngatasinnya kayak gimana? Di sini juga kita udah bingung ya. Karena kalau misalkan kita, walaupun bisa ini kita bersihin gitu ya, ini nanti dia bakalan tumbuh lagi kayak gini ya. Itu lebih susah dibandingin sama rumput liar yang biasa kayak gitu ya. Kayak misalkan yang kayak gini ini masih masih mungkin ya, masih bisa kita bersihin sampai kita cabut gitu ya. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa, susah banget. Karena kalau misalkan ini, kalaupun kita cabut juga dia putus-putus kayak gitu. Jadi kalau misalkan saran sih, kalau misalkan kondisi rumputnya campur sama rumput liar kayak gini ya, jalan satu-satunya itu dibongkar sih ya. Dibongkar terus kita tanam ulang ya, pakai rumput yang ini juga maksudnya. Cuman kalau misalkan udah dibongkar itu, ngebersihin rumput liar kayak gininya itu lebih gampang dibandingin kalau misalkan kita cabutin kayak gini gitu ya. Nah, jadi nggak semua rumput liar itu bisa kita tanganin ya. Cara ngatasinnya beda-beda. Tapi kalau misalkan secara umum itu emang kita, rumput liar itu ya memang harus cara nanganinnya itu ya memang harus pakai cara perawatan gitu ya. Jadi harus dibersihin kayak gini, dicabutin kayak gitu. Nah, kalau misalkan rumput liar yang kayak gini ya ini masih bisa ya, gampang. Makanya kalau misalkan kita ngelihat taman di perumahan gitu ya, di halaman rumah tetangga atau siapa gitu, kelihatannya bersih, yaitu memang dia di caranya begini gitu ya. Jadi emang dia dicabutin. Kalau misalkan di perumahan itu ya biasanya memang ada tukang khusus untuk kebersihan taman gitu ya. Jadi entah dia sebulan sekali, jadi memang harus rajin dibersihin kayak gini. Makanya kalau misalkan untuk cara nanganin rumput liar itu emang agak sulit ya, karena belum ada obat khusus untuk menangani rumput liar yang tumbuh di rumput gajah mini gitu ya. Maka dari itu, kalau misalkan pun ada, itu paling untuk mengurangi tumbuhnya rumput liar, paling itu kita jangan pakai pupuk kandang, jangan pakai pupuk maksudnya pupuk kandang kalau misalkan udah matang nggak apa-apa ya, karena di rumput kandang itu biasanya masih banyak mengandung benih-benih rumput-rumput ya, dari kotoran hewan itu ya. Makanya kalau misalkan di sini saya untuk mengurangi rumput liar, pupuknya khusus pakai pupuk urea yang putih itu yang biasa saya pakai. Sebelumnya memang saya pakai pupuk NPK ya, tapi itu biasanya saya khusus untuk rumput varigata, rumput NPK yang biru. Karena kalau misalkan pakai pupuk urea yang varigata itu biasanya nanti daunnya itu lebih cenderung ke hijau ya, sedangkan varigata identik dengan putih ya, putih, dominannya putih tapi dia campur hijau kayak gitu. Makanya kalau misalkan cara ngatasin rumput liar itu memang nggak ada selain ya begini gitu. Kalau misalkan kita udah telanjur ditanam gitu ya. Tapi kalau misalkan rumput liar yang kayak tadi sebelumnya itu ya, yang susah untuk dicabutin, ya emang sebaiknya dibongkar gitu ya. Karena kalau misalkan cuma rumput liar yang kecil-kecil kayak gini, yang masih bisa dicabut itu, dia masih bisa kita cabutin ya. Jadi kita nggak harus bongkar rumput yang udah kita tanam terus kita tanam ulang kayak gitu, capek ya. Belum lagi nanti kita harus siram rutin lagi kalau awal tanam kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau nggak mau, kalau misalkan rumput liarnya itu udah
nggak bisa dicabutin ya, nggak bisa dibersihin, ya harus bongkar gitu ya. Kayak misalkan di sini nih kan rumput liar yang kayak gini kan, ini udah benar-benar nggak bisa nih, kalaupun kita cabut putus dia. Makanya kalaupun bisa sampai bersih gitu nanti numbuh lagi, lebih banyak malahan numbuhnya. Jadi sebaiknya dibongkar kalau misalkan rumput liar kayak gini ya. Jadi tergantung, biasanya rumput liar kayak gini nih, ini bawaan dari rumput ya teman-teman, dari rumputnya. Kalau misalkan dari lahan masih bisa kita akalin ya. Jadi sebelum tanam itu kita harus benar-benar bersih lahannya. Kalau perlu tanahnya itu dibalik dulu ya, diolah lah istilahnya kayak gitu, baru kita tanemin. Nah kalau misalkan yang kayak gini susah. Normalnya kan kalau rumput liar itu ya normal-normal aja, yang kecil-kecil kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini ya nyerah ya. Kalaupun bisa lah diakalin, atau bisa juga kita dicabutin kayak gini, atau pakai sikat gitu. Ada mungkin yang orang yang pakai sikat kayak gitu ya, sikat kayak kawat kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu nanti ngerusak si daun rumput gajah mininya juga, rusak gitu ya, pada ke sobek-sobek dia. Nah kalaupun bisa dibersihin ya dia nanti numbuh lagi. Jadi sebaiknya kalau misalkan rumput liar itu memang harus ditanganin dengan cara ya dipakai perawatan kayak gitu, dicabutin sampai benar-benar bersih. Nanti dia juga bakalan kurang sendiri gitu ya.